Oke, sebelumnya izin saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Soraya Azab Levi, dari jurusan Teknik Komputer angkatan 2024. Di sini akan menjelaskan perubahan-perubahan dan menjelaskan ulang kembali kode yang saya sudah koreksi dari CS 1 di Prokdas modul 4 sebelumnya. Di sini pertama, mungkin langsung saja ke kodenya sendiri. Pertama, saya menambahkan build counter ini. Ini kenapa ditambahkan? Karena sebelumnya saya belum menambahkan output dari kode ini, output gambar ini. Jadi uh, saya baru tambahkan karena emang sebelumnya saya belum sampai kode bagian output gambar ini. Selanjutnya, untuk bagian di bawahnya print ini sama, cuman saya rapihkan sedikit. Lalu kita masuk ke the while loop ini, yang dimana bagian print dan scan ini masih sama. Saya rapihkan mungkin sedikit. Lalu tapi baru di bagian switch case ini baru lumayan ada beberapa yang saya ganti, dimana sebelumnya ini tidak menggunakan if else, tapi saya pikir-pikir bagaimana cara agar budgetnya tidak akan apa ya, masuk ke angka-angka negatif lah intinya. Jadi kayak cuman dia cuman bisa masuk kalau misalkan eh, kondisi ini cuman bakal bisa dilakukan kayak instruksinya jika ya sesuai gitu, budgetnya emang ada gitu, duitnya ada gitu. Jadi mungkin sebelumnya tidak ada if else, saya ganti agar semua dari case 1 sampai 4, yang dari atap, gedung, eh apa ini, halaman dan sampai dengan pagar itu semua menggunakan if else. Eh Selain itu tapi isinya mungkin sama sih kecuali bagian if else ini. Intinya inti dari kode bagian case itu sama, yang dimana dia budgetnya akan disesuaikan dengan dikurangkan gitu ya, sesuai dengan harga atap gedung, halaman atau pagar. Lalu nanti akan di print bahwa atap ditambahkan atau kayak pokoknya intinya udah ditambahin gitu. Dan di print juga sisa budget yang ada. Terus ditambahkan juga di variabel jumlah atap atau jumlah gedung atau jumlah halaman atau jumlah pagar yang ada. Mungkin langsung aja ke selain itu tapi yang diganti juga sebelumnya di case 1 sampai case 5 itu saya input ini juga, apa, naruh kode ini yang dimana ini print status konstruksi, tapi itu kurang efektif juga. Jadi saya keluarkan semua status konstruksi dari setiap case dan masukkannya di luar switch case, dan tapi masih di dalam loop, jadi tetap bakal ngeloop tapi nggak harus ada lah di setiap case. Mungkin selain itu saya menambahkan di bagian default ini, yang dimana defaultnya tadinya kosong sama sekali tidak ada apa-apa karena emang tidak sempat saya lakukan apa-apa. Ini ditambahkan um, print f input tidak valid, jadi kayak selain misalkan inputnya 1 sampai 5 itu dia tidak akan menerima inputnya gitu intinya. Lalu mungkin lanjut ke sini, sudah saya sebutkan sebelumnya, ini saya tambahkan, bukan tapi ini emang sebelumnya udah ada, tapi ini mungkin bisa dibilang pindah posisi aja di sini. Ini sendiri, blok kode ini sendiri berfungsi untuk memberitahu status konstruksi yang uh, ada, yang dimana akan ditampilkan jumlah atap, gedung, halaman, dan pagar, dan juga sisa budget yang ada. Lalu di sini saya tambahkan um, if budget kurang dari 10, maka akan di print budget Anda tidak cukup ini, untuk biar kayak misalkan ya budgetnya tinggal 9 misalkan gitu kan, berarti udah nggak bisa beli apa-apa, berarti dia akan masih tahu kalau budgetnya ya udah nggak cukup gitu. Mungkin lanjut, kita udah keluar dari do, bagian kurung do, dan lanjut ke while. While ini saya masukkan bahwa budget harus lebih dari 10 karena emang em, item paling murah kan $10 ya, atau 10 sesuai apa mata uang yang digunakan di sini, tapi intinya kurang harus lebih dari 10. Dan juga build-nya tidak build kayak input build-nya itu nggak boleh 5.
Jadi 5 kan di sini itu kalau misalkan uh, di input jika kalau udah selesai konstruksinya. Nah, di sini sendiri sebelumnya sama aslinya kecuali bagian sini yang dimana n-nya yang di nah sebelumnya ini or aslinya saya taruh, tapi saya ganti jadi n karena lebih sesuai. Selain yang di atas, yang di bawahnya saya belum input sama sekali yang kemarin pas CS. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit di sini dari output atap sampai halaman itu completely the same, persis. Tapi mungkin saya jelaskan bahwa ini tuh menggunakan for loop yang dimana dia akan ngelup-lup sampai kondisi build counter itu kurang dari jumlah atap. Jadi kayak pasti ini bakal ngeprint sesuai dengan input yang udah di ada di sini, misalkan yang jumlah halaman, jumlah gedung ini. Lalu selain itu mungkin yang beda sendiri itu output pagar sendiri itu for loopnya sendiri sama, tapi printnya itu beda sendiri yang dimana dia cuman seperti ini ide saya untuk membuat pagarnya, dan ini juga untuk pagarnya, tapi dia untuk kayak bagian akhir pagarnya yang dimana ditambahkan kayak apa ya, biar pagarnya kayak ketutup gitu, jadi pagarnya nanti kayak uh, gini lah ya, jadi kayak count as satu pagar gitu. Mungkin saya akan ngeran sekali saja. Kenapa ya, bentar. Nah, ini misalkan kita beli gedung, kita berarti kayak sisanya tinggal 1.500, ini kita bikin aja ya. Terus kita beli gedung lagi, terus beli atap, beli gedung lagi, beli halaman, sama beli pagar. Misalkan pagarnya ada 10 gitu. Dan selesai. Nah, ini dia. Nah, ini kan udah sesuai nih sebelum-sebelumnya, dan di sini statusnya berarti ada satu atap, tadi kita input 3 gedung, 1 halaman, dan 10 pagar, yang dimana sisa budgetnya masih ada 50. Nah, ini atapnya, ini 3 gedungnya, dan ini 1 halaman, dan ini pagarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jadi sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian. Terima kasih.